ketua kelas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semua ya. Ayo. Sekarang pastikan daerah di tempat kalian itu bersih semua. Cek. Ya, cek. Ada yang kotor ya. Sudah keadaan bersih. Ya, saya mulai untuk absen. Alif. Akila. Alia. Kamelia. Maret. Tasrenya ada? Ya. Ini kan sudah siang loh. Ya, siang itu kalau mau belajar itu butuh namanya refresh ya. Refresh untuk memulai refresh itu supaya apa? Semangat belajar kita akan menjadi semangat, akan menjadi lebih semangat. Oke. Ya. Saya punya sebuah gambar animasi yang nanti bisa kalian terjemahkan ke dalam bentuk yang berarti gitu ya. Nah, istilahnya bermakna. Ini gambar bermakna, bisa kamu artikan di sini. Ini huruf apa yang hilang dari gambar ini? Apa? Artinya apa? Apa? Sayang. Hah? Sayang. Ya, sayang. Terus saya lanjutkan yang gambar 2. Ini petai sama sendal. Petai sama sendal. Apa yuk? Petenis sandal. Lanjut, ini apa? Gagal ginjal. Gagal sama gagal jantung. Gagal jantung. Lanjutnya nanti kita masuk ke tahap pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran sistem komputer. Tapi sebelumnya, untuk materi kemarin yang sudah saya ajarkan itu materi apa? Hardware, oke. Ya, hardware. Jadi kita flashback ke hardware dulu. Kita ulang lagi hardware. Contoh apa yang dimaksud dengan hardware? Ada jangan mencari Putri mungkin. Perangkat keras. Contoh hardware. Monitor. Apa? CPU. Hardware perangkat keras CPU. Bisa itu perangkat masukan atau keluaran? Perangkat. CPU itu komputer personal unit, berarti satu unit daripada komputer. Itu namanya CPU. Dengan lagi. Ya, di dalamnya CPU itu ada hardware apa saja? Yang kemarin. Motherboard, terus hard disk, terus power supply, terus RAM, terus prosesor. Ya, jadi kalau sekarang kan sudah berkembang untuk namanya hard disk ya. Hard disk sudah berkembang, ada namanya SD, RAM, SSD, NVMe, itu juga sudah menjadi generasi yang terbaru. Jadi SSD, NVMe, terus sekarang itu SSD dan SSD NVMe pun
berubah lagi, ada generasi 3, generasi 4, generasi 5 dan akan datang itu harus terus up to date namanya. Itu. Ya, untuk materi awal prospek kita ke materi tadi sudah. Sekarang tolong kamu isi kuesioner ya. Di situ ada materi. Ini kamu isi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Review materi ini, materi sebelumnya itu bisa kamu kerjakan. Nah, retest materi awal bisa kamu kerjakan. Saya tunggu selama 5 menit, nanti langsung di submit karena langsung masuk ke Google Drive saya. Ya. Ya, sudah ya, saya cukupkan saja. Nanti dikirim ke link saya ya. Itu dikerjakan semua di rumah. Saya lanjutkan nanti. Kembali ke materi awal tadi ya. Nah, saya lanjutkan tadi. Tujuan dari pembelajaran sistem komputer saat ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran based learning ya, melalui diskusi, praktik, presentasi secara mandiri, kreatif, gotong royong dan benar kritis. Peserta didik diharapkan mampu untuk memahami jenis-jenis perangkat lunak ya, mampu untuk memahami jenis-jenis perangkat lunak. Adapun materi perangkat lunak, materi pokok yang kita bahas saat ini yaitu perangkat lunak dengan perangkat software ya. Nah, ini adalah bagian dari perangkat sistem operasi. Ini bagian sistem operasi. Ini terdiri dari apa? Coba ini apa? Brandware. Brandware itu apa? Brandware? Apa brandware? Orang yang mengoperasikan. Ya, orang yang mengoperasikan atau pengguna. Ya, terus yang kamu maksudkan tadi kan prosesor otak komputer itu. Ini kalau brandware itu pengguna namanya, user. Sudah percaya terangkan kemarin toh? Ya, capek. Kalau ini apa? Hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras tadi. Dan ini adalah software. Nah, pokok bahasan kita saat ini mengenai tentang perangkat lunak atau software. Lanjut. Jadi perangkat lunak itu telah menjadi bagian dari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sekarang kita cari jenis-jenis ya, jenis-jenis perangkat lunak dan manfaatnya. Ini ada bagian sistem operasi. Jadi sistem operasi namanya perangkat lunak itu macam-macam. Ada sistem operasi sama apa? Aplikasi ini loh, dibaca toh. Sudah saya kasih gambar. Kamu bisa membayangkan. Maksudnya seperti itu. Biar saya tidak bercerita tapi kalian yang membayangkan. Ya. Ini ada namanya bagian sistem operasi. Di situ ada pertama perangkat keras. Yang kedua sistem operasi. Yang ketiga adalah aplikasi. Yang keempat pengguna. Di sini ini namanya bagian sistem operasi. Sekarang masuk ke jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa tadi? Sistem operasi. Ya, sistem operasi yaitu menjadi penghubung perangkat keras dan pengguna. Jadi sistem operasi itu yang ada di komputer ini menghubungkan kamu dengan komputer, itu namanya sistem operasi yang menghubungkan antara perangkat keras sama pengguna. Itu namanya sistem operasi. Itu ya, paham? Bisa dipahami? Ya, lanjut. Yang kedua aplikasi. Tadi kan sistem operasi yang pertama. Yang kedua aplikasi. Untuk aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Jadi perangkat lunak itu dipakai untuk menjadi komponen cepat itu kegunaannya. Ya. Contohnya apa? Nah,
Office gitu ya. Ya. Nah, itu aplikasi pengolah kata seperti itu. Itu untuk membuat kamu mempercepat, mempermudah kamu mengerjakan tugas. Tugas. Nah, Google Chrome. Chrome, Canva itu bisa kamu pakai. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh aplikasi. Ya, gambar ini contoh-contoh aplikasi. Nanti kalian bisa browsing. Ini macam-macam aplikasi. Lanjut. Nah, ini sebagai yang pertama tadi apa? Sebagai sistem operasi. Yang kedua, aplikasi sistem. Yang ketiga, perangkat lunak sebagai sumber terbuka. Nah, perangkat lunak sebagai sumber terbuka itu maksudnya apa? Ya, jadi perangkat ini bisa diakses dan digunakan bebas oleh pengguna. Contohnya, ya, contohnya apa kira-kira? Mozilla Firefox, ya Mozilla Firefox. Kita bisa mengedit di situ. Contohnya kita membuat web development itu kan apa? Kita bisa mengedit some app. Kita bisa edit, kita masukkan namanya htdoc-nya kita rubah. Kalau kita mau membuat namanya web. Kalau misalkan kalian masuk ke blogger ya, kalian kan bisa mengedit di situ. Nah, itu namanya perangkat lunak sumber terbuka. Nah, jadi perangkat lunak sumber terbuka yang dimaksud perangkat lunak sumber terbuka itu bebas. Bisa dipakai pun bebas gak bayar. Kalau sumber tertutup contohnya apa? Corel Draw itu harus berbayar, beli Corel Draw Windows, Microsoft Windows, ya kan? Terus apa? Microsoft Office itu bayar semua. Terus Adobe Photoshop itu berbayar, pokoknya yang punya Microsoft itu berbayar. Ya, jadi belajarlah menggunakan aplikasi sumber terbuka. Yang itu. Lanjut. Ini contohnya aplikasi sumber terbuka. Ya. Contohnya Joomla. Joomla itu juga aplikasi untuk web. Kamu membuat web, membuat itu juga bisa. Terus apalagi PHP, MySQL, gitu ya. Itu juga dipakai, bisa kita edit dan sesuai keinginan kita. WordPress. Nah, sekarang dari sini kita ambil manfaatnya. Ambil manfaat dari perangkat lunak. Apa manfaat dari perangkat lunak? Peningkatan komunikasi. Kalau meningkatkan komunikasi, contohnya apa? Manfaat perangkat lunak. Komunikasi dengan Memungkinkan kita berkomunikasi. Ya, contohnya pakai video call, kamu telepon pakai WA ke rumah. Ya, cuman karena anak muda nggak boleh pakai HP. Ya, nah, nanti terus penggunaan apa lagi? Penghematan biaya. Penghematan biaya itu lebih mudah, lebih murah. Terus yang ketiga, keempat, Dan kreativitas. nah dia mengembangkan inovasi dan kreativitas. Dengan adanya sumber terbuka itu orang menjadi kreativitas. Penggunaan namanya kita mau upload namanya CV atau web ya, kita buat CV, buat blog tuh, buat CV. Nah itu kembali kan gitu. Nanti kalau kalian apa yang kalian dapat dari ini, nanti bisa membuat CV kalian itu untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Jenjang tertinggi akan dilihat CV-nya anak ini siapa toh, CV-nya si Ilham itu bagaimana, CV-nya si Iksan itu bagaimana, kan gitu toh. Lihat satu-satu. Ya. Lanjut. Penerapan perangkat lunak pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting penerapannya apa? Komunikasi. Komunikasi itu hubungan kan? Hubungan itu kan komunikasi. Contohnya apa? Mempermudah hubungan dan mempercepat komunikasi. Contohnya kita mau telepon ke teman kita yang di Australia atau di mana kan bisa. Ada yang di sana Mesir, Kairo sana waktu pendidikan kamu telepon kan lebih cepat. Itu kan. Nah,
Lanjut, apa? Pembelajaran online. Bagaimana pembelajaran online? Kita kemarin kan pernah melakukan daring, ya, tidak langsung tatap muka ya. Jadi daring itu kita langsung gunakan untuk pendidikan. Saya bisa upload Google Form untuk melihat tes kalian, memberikan kuis di situ, membuat video di situ, saya upload juga bisa, ya kan? Ini yang untuk pendidikan ya. Masih banyak yang lagi yang lebih besar, namanya Udemy, ya. Seperti kursus-kursus menyediakan kursus itu namanya Udemy. Itu bisa untuk mempermudah orang mencari akses untuk ke sana. Jadi kalau kamu punya kelebihan, misalkan kamu paham tentang program ya, misalkan PHP atau MySQL atau tentang Python, Java, nah seperti itu, kamu pakar, kamu bisa membuat kursus di namanya Udemy ini bisa. Tapi ya itu harus berlisensi. Sebenarnya kamu harus menempuh pendidikan dulu supaya dapat kursus, dan itu sudah diakui oleh nasional dan internasional. Terus e-commerce. Yang ketiga e-commerce itu mempermudah apa? E-commerce itu apa toh? E-commerce itu mempermudah apa? Mempermudah? Nah, belanja online. Jadi kita dimudahkan dengan belanja online. E-commerce itu saya transaksi online, ya, belanja online menjadi mudah karena ada transaksi online yang sudah. Itu biasanya adanya di marketplace itu hanya menyediakan saja. Yang menjadi pokoknya yaitu adalah e-commerce. Lanjutnya untuk pembahasan ini di situ nanti saya akan memberikan lembar LKPD, ya. Lembar LKPD ini jadi mana LKPD-nya? Oh ini ya. Ini tolong dibuat kelompok. Tiap kelompok itu 4 ya. Nanti presentasi kerjakan ini. Berarti ada 5 kelompok ya. Berapa? 4, 2, 4. Oh ada 4 kelompok ya. Nanti yang presentasi 4 kelompok itu satu-satu. Terus yang apa? Yang kembali KPD-nya itu tadi dicatat di situ. Nanti kalian yang tidak mengerjakan bisa dicatat di komputer, nanti kamu simpan, kamu kirim ke email kalian. Ya, jawabannya ya. Jadi bisa langsung dikerjakan sekarang, akan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau minta tambah nanti saya kasih. Di situ ada sumber referensi ya. Di modul ajarnya sudah sumber referensi. Di situ ada yang sudah saya tautkan di sumber ajarnya itu ada referensi. Nanti bisa kamu klik di situ, kamu bisa dapat jawaban dan pembahasannya ya. Referensi coba kamu scroll. Nah, itu kan belajar terus bawah lagi. Nah, itu kan ini kan video kan bawah. Nah, ini bawah. Nah, ini di modul apa di LKPD itu kan ada link. Nah, itu link yang bisa kamu buat referensi. Di apa LKPD itu kamu klik, nanti klik kanan open new tab. Nah, itu klik. Nah, ini akan kan di situ ada jawab-jawaban yang di situ bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Ya, akan dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Ya. Yang nomor ini kan suruh biasa Ya. Terus sama cara penggunaannya.
cara menggunakannya. Jadi terus lakukan kembali. Cara menggunakan. Ini. Sudah? Ya. Nah, ada yang sudah sambil menunggu kamu mengerjakan, daripada nanti nunggu 20 menit lama, ya kan? Sambil kamu mengerjakan, kamu sambil mengerjakan, biar teman kamu presentasi. Kelompoknya Putri, silakan. Silakan presentasi. Belum selesai. Oh, enggak. Yang kamu sudah dapat apa? Mengumpulkan kesimpulan aja. Oh ya, ya. Harus selesai, silakan. Ya, ini ada teman kalian yang sudah mengerjakan tugasnya KPC. Ini Laila sama ya, Setia. ke depan, ayo, depan, diri ke depan. Ayo, yuk. Jangan perkenalkan namanya masing-masing nanti di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami sebelumnya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotkan Ika Naswa Zahra, yang kedua Lailatul Muslimah, yang ketiga Setiwanti. Sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak pada komputer. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Masukkan kata kunci yang spesifik yang berkaitan dengan apa yang didiskusikan. Perangkat keras internal, contohnya motherboard, RAM, CPU, dan drive. Perangkat keras eksternal, contohnya mouse, keyboard, mikrofon, webcam. Kesimpulan, perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang setiap Ulangi. Ya, kesimpulannya, kesimpulannya. perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjabatani setiap pengguna dengan perangkat keras, karena perangkat lunak sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Tetap di depan ya. Ya, ya. Terus di depan, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan dari presentasi teman kalian Putri. Kalian kalau mau tanya silakan tanya. Contoh-contoh perangkat lunak. Ya, dari Microsoft Office, Mozilla Firefox, Google Classroom, dan Time Software. Apa kegunaan Microsoft Office? Penggunaan Microsoft Office adalah untuk mengolah kata. Kalau kata bukan yang Microsoft Word itu. Tuh ada yang tanya, kalau kata apa? Bukan Microsoft buat. Jadi, kalau bisa ya Microsoft Office itu aplikasi pengolah kata. Jadi buat itu klub di dalamnya. Jadi dari Microsoft Office itu terdiri dari apa saja? Office, apa saja Word. Terus yang pertama Word, yang kedua Excel, PowerPoint, terus Publisher, Outlook, banyak di situ. Ya. Jadi kalau Word itu memang namanya aplikasi pengolah kata, tapi termasuk dalam ruang lingkupnya Microsoft Office. Ada lagi yang ditanyakan? Ini masih siap ini cukup? Cukup. Ya. Ya. Untuk Putri kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih atas presentasinya. Kita kasih aplaus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan LKPD. Materi perangkat lunak atau informatika. Kelas 1 SMKB, nomor kelompok, kelompok 2, anggota Alif, Sani, Haidar, Adit. Nomor 1, diskusi dalam kelompok apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau perangkat ini merupakan istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumen, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. 2. Diskusi dalam kelompok tentang jenis-jenis perangkat keras beserta contohnya: monitor, RAM, motherboard, drive, SSD, optical drive, heatsink, dan sebagainya. Ini itu presentasi dari kita. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Barusan presentasinya kelompok 2. Silakan ditanyakan, ada yang ditanyakan? Contoh perangkat lunak seperti tadi yang saya jelaskan: Microsoft Office, Mozilla Fox, Paint software, Google Chrome. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok 3? Yang keras, halo tanya. Ya. Dan tentang jenis perangkat keras, contohnya. Jadi jenis perangkat keras. Bukan contohnya. Jenis-jenis perangkat keras beserta contohnya seperti monitor, RAM, motherboard, hard drive, SSD, optical drive, heatsink, dan CPU. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ya, karena tutup. Untuk presentasi dari kami, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Untuk kelompok selanjutnya, Rika yang sudah bahagia tadi, silakan presentasi ke depan bersama timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas LKPD yang beranggotakan Alia Fiantika, Nyaman Zahra, Rika Saputri. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak atau software ini merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Jenis-jenis perangkat keras beserta contohnya: motherboard, CPU, RAM, hard disk, SSD. Contoh perangkat lunak aplikasi yang bisa Lebih digunakan. keras suaranya. Contoh perangkat lunak aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari: Microsoft Office, Mozilla Firefox, Paint software, Google Chrome. Ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mumpung yang bahagia ini lagi di depan, silakan ditanyakan. RAM termasuk contoh perangkat apa? RAM termasuk, Perangkat keras. ya. Bagaimana dengan jawabannya? Puas atau tidak? Iya. Nah, puas. Betul. Ada lagi yang tanyakan? Kegunaan dari Adobe Photoshop. Kegunaan dari Adobe Photoshop. Untuk mengedit foto. Oh ya. Ya. Oke, untuk mengambil foto. Ya. Masuk ke jawabannya. Sudah. Ya. Nah, ada lagi? Pon, apa? Ya. Silakan. Sekian Tutup. presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu biar kasih aplaus. Ayo, kelompok kamu ya? Ya. Ya, jangan masuk. Pas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak dapat diartikan sebagai sistem komputer yang tidak terwujud. 2. Tentang jenis perangkat keras beserta perangkat pemasukan, pemrosesan, keluaran atau penyimpanan. Aplikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Word, Office Reader, Notepad, USB Reader, Wordpad, dan Word Reader. Kayaknya kan? Sedang kalian. Ya, silakan. Dari pertanyaan yang lebih sulit dan menantang bagi teman kalian itu menjadi nanti lebih paham. Kalau nggak ada, lanjut ya. Kamu tutup. Cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih apa? Kelompok terakhir sekarang. Ya, sekarang kelompok 5, kelompok terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok. Sini kami dari kelompok 3. Kelompok 5. Dari kelompok 5. Ini kan bacakan hasil diskusi dalam kelompok. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak merupakan istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kedua, diskusikan dalam kelompok tentang jenis-jenis perangkat keras beserta contohnya: motherboard, power supply, RAM, heatsink, SSD. Yang ketiga, berikan contoh perangkat lunak aplikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari: Google Chrome, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Adobe Photoshop, dan software. Yang keempat, pilih salah satu perangkat lunak aplikasi yang Anda ketahui dan jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Fungsi Microsoft Excel dalam aplikasi perangkat lunak untuk mengolah angka. Fungsinya itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Mungkin temannya bisa menarik kesimpulan, silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya memudahkan kita untuk menggali informasi atau untuk mengedit sebuah angka melalui Microsoft Excel. Ya. Sebuah pekerjaan proposal ingin melamar di mana pun. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tanyakan kepada temanmu. Yang tanyakan? Jelaskan pengertian perangkat lunak dan berikan contohnya. Perangkat lunak merupakan perangkat yang ada di dalam komputer. Contohnya Microsoft Word, Windows, Linux. Ada yang tanyakan lagi? Ya? Ya? Kalau cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap loh. Jadi apa? Satu dari apa? Dari 5 kelompok 1 sampai 5 kelompok tadi sudah melakukan presentasi, dan dari sini apa yang menjadi kesimpulannya? Yaitu apa kira-kira? Bahwa yang namanya perangkat lunak itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua aplikasi, terus yang ketiga apa? Di pembelajaran kali ini
aplikasi sumber terbuka tadi ya. Jadi, nah nantinya dalam proses kali ini kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian apa aja. Kelompoknya. Kalau sistem operasi itu berisi tentang apa? Operator sistemnya. Operator sistem itu kalau diibaratkan sebuah bangunan adalah fondasi, sedangkan aplikasi itu adalah rumah, dan sumber terbuka ini aplikasi yang gratis. Nah, ini ya dipahami ya nanti ya. Nah, ini dihubungkan nanti dengan yang materi sebelumnya yaitu hardware. Jadi antara software dan hardware itu nanti pemasangannya atau pengisiannya, operasinya, perangkat lunaknya itu harus kompatibel, harus sesuai dengan hardware yang ada dengan perangkat lunak yang tersedia. Itu aja. Di situ pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak? Nah, di situ ada di modul ajar tadi ada link di situ ada link refleksi peserta didik. Kalian bisa mengisi link itu, ya. Link itu diisi. Nama lengkap semua harus ditulis nama lengkapnya, diisi refleksinya, tulis kerjakan yang sesuai dengan hati nurani kalian. Tidak boleh ada kiranya kalau saya salah dalam mengerjakannya bagaimana, itu bisa kalian. Tadi untuk pengerjaan LKP cepat ya, karena apa? Saya buat anak berjenjang biar cepat, tidak memakan waktu. Jadi yang sudah selesai biar langsung bisa presentasi. Ya, diisi semua. Jadi harus diisi ya, jadi soalnya itu harus saya kumpulkan nanti ke uji. Ya, nanti di situ lagi ada namanya lembar post test ya. Lembar post test, di situ link post test yang ada di modul ajar itu menggunakan quizzes ya. Nanti linknya saya sampaikan waktu di rumah. Kalau di rumah kan bisa pakai HP. Nah, jadi nanti saya sampaikan di sana di grup ya, di grup kamu kerjakan post test yang saya kasihkan. Nanti link kalau saya buka baru bisa terbuka, kalau belum saya buka belum bisa terbuka. Jadi begitu saya sampaikan nanti harus kalian kerjakan. Untuk selanjutnya materi yang akan datang, ya, saya sampaikan begitu. Materi yang akan datang itu kita mulai menggunakan virtual box karena hardware, software, firmware sudah kalian pahami, semoga saja dipahami ya, dimengerti lah, tidaknya mengerti. Nanti di pertemuan berikutnya yaitu menggunakan virtual box, menginstal virtual box sama menginstal namanya apa? Operator sistem apa aplikasi sistem? Operator sistem. Jadi menginstal operator sistem yang ada di PC. Tujuan dan maksud dari tujuan saya mengajarkan materi sistem komputer dan materi yang ada di pembelajaran problem based learning ini agar kalian tadi apa? Memahami, terus mandiri. Nah, mandiri nanti setelah pelajaran ini selesai, nanti setelah pelajaran berikutnya itu juga sudah selesai, saya berharap ya, harapan saya kalian bisa memperbaiki minimal komputernya sendiri atau laptopnya sendiri yang berhubungan dengan apa? Operating sistem sama aplikasi sistem. Nah, jadi seperti itu harapannya. Kalau tidak bisa, kan saya tetap aja. Jadi bisa konsultasi terus sama saya dan tanyakan kepada saya biar nanti benar-benar bisa. Karena itu harus
bisa. Kalau menurut saya gitu ya. Ya. Tapi tidak diwajibkan, tapi harus. Gitu ya. Harus bisa. Jadi kalau nggak bisa, tanya saya. Ya. Udah sampai di sini materi sistem operasi ya. Terima kasih. Nanti refleksi diselesaikan di rumah tidak apa-apa. Nanti di rumah terus post testnya juga dikerjakan ya. Post testnya juga dikerjakan. Ya, post testnya juga sudah bisa dikerjakan toh. Untuk materi selanjutnya apa? Tadi saya sampaikan tadi apa? Menginstal Operator. menginstal operator sistem ya, kita paham. Sekarang ketua kelas, ya. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk kita tutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya cukupkan pembelajaran kali ini. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.